Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Memakai channel di sini. Sobat YouTube semuanya, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi dari video-video kita yang baru. Sobat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salam sehat, tetap semangat, semangat, dan selalu semangat. Oke, sobat YouTube semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas kembali seputar dunia garmen ya, sobat semuanya. Dunia garmen adalah dunia yang sangat tidak akan habis kita bicarakan, sobat semuanya. Di video-video saya yang lain ada beberapa judul terkait dengan merchandising, terkait dengan tugas-tugas bagian dari beberapa departemen di sebuah pabrik garmen ya sobat, mulai dari gudang, QC, cutting, ADM sewing, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi dan sharing, tentunya kita saling belajar di sini. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih menguasai dalam hal ini. Namun tujuan kami di sini hanyalah sharing, saling berbagi, kita saling belajar. Dalam kesempatan video ini kita akan bahas mengenai purchasing ya sobat semuanya. Di dalam perusahaan yang bergerak di garment industry, baik itu industri aparel, sportwear, ataupun ya bisa dibilang pabrik sepatu, pabrik baju, dan lain-lain, purchasing adalah satu departemen yang tidak bisa dipisahkan. Dan saya yakin purchasing itu ada di setiap perusahaan, karena di perusahaan selain garmen, selain tekstil, mungkin purchasing adalah pembelian. Makanya di setiap perusahaan, setiap departemen pasti ada purchasing. Tugas seorang purchasing adalah melakukan pembelian. Di dalam industri garmen biasanya purchasing itu menerima PR atau purchase requisition dari departemen merchandiser. Ada sebuah perusahaan yang mana untuk pembelian purchasing import itu dilakukan oleh merchandiser tersebut sendiri, namun ada pula yang dilakukan oleh departemen purchasing. Bagaimana manajemen perusahaan tersebut? Jadi masing-masing memiliki tata cara atau sistem yang berbeda. Jika pembelian itu dilakukan oleh purchasing, maka merchandiser adalah hanya memberikan sebuah PR yang disebut adalah purchase requisition. Nah, di dalam PR tersebut biasanya sudah tercantum atau sudah terisi detail-detail dari material yang dibutuhkan di setiap jenis produk yang kita akan buat. Biasanya di sini disebut styling. Jadi setiap buyer itu memiliki model yang berbeda-beda. Contoh misalkan ada jaket, ada celana, ada kaos. Di dalam jaket pun itu sendiri itu memiliki style yang berbeda-beda. Contoh misalkan jaket yang memiliki zipper atau jaket yang tidak memiliki zipper. Ada juga misalkan sweater. Nah, sweater ada juga misalkan jaket atau garment yang tidak memakai kepala, ada yang memakai kepala yang disebut jaket hoodie. Itu pun perincian dari material tersebut sudah berbeda-beda. Kita akan urutkan satu persatu apa saja yang material itu biasa dipakai di sebuah jaket. Pertama adalah tentunya fabric, atau bahasa awam kita sebut adalah kain.
Nah, di dalam bagian kain atau fabric tersebut biasanya ada juga pakai lining. Lining itu adalah kita bahasa awam adalah daleman. Lining bisa saja dipakai untuk bagian bodi saja atau badan saja, bisa dipakai untuk bagian badan, bagian tangan, bagian kepala, dan juga bagian pocketing atau bagian saku. Nah, di sini material bisa kita bedakan, jadi untuk body dan untuk pocketing. Nah, selain itu biasanya ada permintaan interlining. Interlining adalah kain keras. Nah, itu biasanya ada di dalam PR, itu tergolong di bagian fabric. Yang selanjutnya adalah di bagian trim atau aksesoris. Di dalam aksesoris biasanya mereka cantumkan pertama kali adalah main dari material tersebut, dari garment yang dibutuhkan tersebut adalah benang. Nah, benang di situ jenis-jenis benang macam-macam, ada 40/2, ada 60/3, tergantung dari permintaan buyer tersebut mau order teksnya berapa. Selain benang, mungkin ada zipper, mungkin ada button, mungkin ada tikot, mungkin ada stopper, mungkin juga ada eyelet, mungkin juga ada snap, dan yang lain lagi. Mereka pasti ada pakai main label, size label, car label. Itu untuk sewing dari trim. Dan untuk packingnya biasanya mereka pakai hang tag, pakai poly bag, pakai blister, pakai karton, dan lain sebagainya secara detail. Semua kita masukin ke dalam purchase requisition yang disebut adalah PR. Nah, tugas dari seorang purchasing adalah mereka menarik PO tersebut berdasarkan purchase requisition yang dibikin dari seorang merchandiser. Biasanya di sebuah perusahaan yang sudah memiliki sistem, baik itu sistem ERP atau sistem States, ada juga SAP, mereka hanya akan menarik aja dari sistem, akan keluar PO. Mereka bisa saja melakukan penarikan PO combine berdasarkan supplier. Jadi bisa jadi di dalam satu supplier itu terdiri dari beberapa style ya untuk kain. Lebih memudahkan lagi biasanya memang mereka itu per supplier, dan tentunya lagi untuk lebih bagusnya itu mereka tarik itu per delivery. Karena apa? Karena ini terkait dengan pembayaran, terkait dengan pengiriman. Jangan sampai yang deliverynya masih lama kita gabung dengan delivery yang dekat, nanti akan bermasalah. Jadi kita sudah bayar namun kain belum kita pakai ataupun trim belum kita pakai. Nah, biasanya untuk benang itu nomor PO-nya akan sendiri karena suppliernya sendiri, tidak mungkin mereka sama dengan label. Nah, label supplier sendiri dan trim-trim lain supplier sendiri. Jadi di dalam satu PR, di dalam satu style biasanya terdiri dari beberapa PO. Nah, setelah PO itu dibuat, mereka tentunya seorang purchasing adalah mengecek secara detail, terutama yang manual ya. Yang untuk manual itu benar-benar harus disamakan antara PO dengan purchase requisition dari merchandiser. Biasanya setelah dicek harga sudah oke segala macam, mereka kirim PO tersebut ke supplier. Nah, setelah mereka kirim ke supplier, tentunya kita harus mendapatkan PI. Nah, PI adalah performance invoice. Di dalam PI biasanya akan tercantum delivery, akan tercantum ETD-nya, kapan barang tersebut dikirim. Kita bisa hitung dengan garment delivery yang akan jalan, apakah delivery itu masih masuk atau tidak. Jika memang itu tidak masuk, maka kita berhak atau kita bisa untuk saling berkoordinasi dengan supplier untuk atur deliverynya tersebut, mungkin bisa lebih cepat atau seperti apa. Dan tentunya sebelum itu berlanjut ya, segala sesuatu yang kita beli pasti harus sudah adanya approval
yang disetujui oleh merchandiser. Jadi supplier tidak boleh sembarangan proses. Nah, untuk itu kita alangkah baiknya kalau di PO itu akan kita kasih note. Nah, diharapkan, trim atau material yang kita pesen berdasarkan dari, barang atau fabric atau trim yang sudah di-approve sebelumnya. Jadi sebelum di-approve itu tidak diharapkan untuk proses. Kita benar-benar cek harga sudah sesuai, delivery sudah masuk, karena terkadang-kadang misalkan awalnya delivery komitmen, sebulan, namun kalau di PI delivery itu lebih dari sebulan dari kita keluarin PO, kita wajib untuk, bernegosiasi. Jika endingnya nanti misalkan pengiriman telat, terutama untuk yang import ya, nah ini sangat berpengaruh dan berdampak sekali dengan, eee delivery kita punya material, maka kita benar-benar harus cek bahwa delivery itu sesuai. Jika delivery itu melenceng, nah tentunya yang misalkan material kita order yang awalnya itu by sea, kita bisa request ke mereka dengan by air yang mana cost kita bebankan kepada si pengirim barang, kepada supplier kita. Karena kita produksi tidak mungkin menunggu, apalagi kalau kita import itu perjalanan bisa sampai sebulan kalau by sea. Mungkin kalau by air sih 3 sampai 5 hari lah, itu termasuk custom clearance dan lain-lain. Namun kalau itu by sea itu sangat-sangat akan berdampak sekali kalau kita nggak dari awal benar-benar perhitungkan. Karena kalau sudah terjadi keterlambatan, kita inform ke supplier import untuk dimasukin ke kapal, ternyata itu salah. Nah, udah kita akan menunggu itu sampai sebulan itu datang, kalau itu barang misalkan dari Taiwan atau dari mana. Yang benar-benar lead time-nya sebulan itu sangat bermasalah. Makanya di sini fungsinya adalah purchasing bekerja sama dengan, logistik dan juga dengan merchandiser ya untuk mengolah order ini bagaimana baiknya, jangan sampai berdampak kepada delivery. Ada perusahaan yang import biasanya itu di-handle oleh logistik ya, namun ada juga yang purchasing, tapi ada juga yang direct merchandiser langsung ke supplier. Nah, untuk purchasing sendiri yang lokal di sini biasanya mereka itu, selalu berkomunikasi dengan, supplier-supplier yang lokal tentunya. Ya misalkan mereka, merchandiser minta sampel atau minta apa, itu biasanya lewat purchasing untuk meneruskan ke supplier lokal. Dan approval-approval sebelum mereka jalan produksi itu sepengetahuan, purchasing lewat merchandiser. Tentunya purchasing juga nge-push bagaimana delivery tersebut biar cepat sampai, dan mereka biasanya melakukan, pencarian supplier dengan, mencari perbandingan harga antara supplier yang satu dengan supplier yang lain, namun pasti di sini dengan kualitas yang bagus, harga yang murah itu adalah yang diharapkan, sebuah manajemen dari, sebuah pabrik ya. Inilah tugas purchasing untuk searching supplier. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa merchandiser juga berperan di sini. Nah, merchandiser misalkan mereka punya, kenalan atau apa, itu tidak ada salahnya untuk kita sharing kepada purchasing. Namun ada beberapa buyer yang mereka menginginkan supplier tersebut adalah nominate dari buyer tersebut. Jika memang itu nominate, ya kita harus pakai dari supplier yang ditunjuk oleh buyer tersebut. Dan jika PO sudah selesai, tentunya dicek oleh atasan dari purchasing tersebut, detailnya sudah oke, mereka baru kirim ke supplier. Mereka follow up sampai barang datang. Jika ada misalkan, kesalahan atau apa, merchandiser berhak atau harus inform ke purchasing untuk meneruskan ke supplier. Kalau ada salah atau apa, harus ada reject atau apa, itu minta replacement ke supplier. Oke sobat YouTube semuanya, terima kasih, bye.